sampai jam 10 seperti biasa. Kalau di hari Sabtu kita bakal berbincang-bincang soal literasi di pojok literasi Kopi Pagi. Ada 4 orang yang pagi hari ini hadir di studio. Tapi nanti yang akan berbincang-bincang mungkin 3 orang. Yang satu jadi juru kamera. Kalau juru kam nanti bedanya 2. Juru kampanye sama juru kamera. Iya. Kita sudah bersama dengan Sanggar Kepenulisan Pena Ananda Club Tulungagung. Ada Bunda Zaki atau Bunda Cut ya pagi hari ini. Selamat pagi Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat selalu berseri-seri. Apalagi kalau sudah masuk di ruang studio ini selalu apa itu namanya? Tambah seger ya Bu ya. Iya, tambah seger, tambah adem. Ya, Bun, pagi hari ini kita akan mencoba untuk mau bicarakan soal apa ini. Sebelum nanti kita akan berbincang dengan 2 narasumber yang sangat istimewa. Iya. Beberapa kali di pojok literasi kita sudah berbincang tentang desa literasi ya Mas Dedi ya. Dan kali ini kita akan berbincang langsung dengan eksekutornya. Waduh, eksekutor ya. Istilahnya manis rasanya. Jadi tanggal 5 Agustus kemarin, sekitar 300 ya mungkin. Nanti kita bisa langsung ke narasumbernya. Mahasiswa STKIP PGRI Tulungagung yang menjalankan KKN di Kecamatan Besuki. Jadi 10 desa di Kecamatan Besuki. Isu intinya isu intinya adalah desa literasi. Nah, bagaimana desa literasi ini di dalam implementatifnya dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa di 10 desa di Kecamatan Besuki. Nanti kita di sini kita akan berbincang banyak nanti dengan Bapak Tommy Listiawan. Bukan kebetulan, amanahnya adalah sebagai bukan kebetulan. Memang sudah harus gitu ya. Kaprodi dari Pendidikan Teknologi Informasi, prodi baru ya, dan satu-satunya pendidikan teknologi informasi yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu di STKIP PGRI Tulungagung ya. Dan bersama Bapak Rozik yang Kaprodi PKN STKIP PGRI Tulungagung. Nah, beliau nanti akan menyampaikan banyak hal terkait dengan kegiatan KKN dengan isu literasi. Jadi untuk kita berbincang-bincang kaitannya dengan KKN ini yang kaitannya juga ada info ataupun isu soal literasi. Pak Tommy, Pak Rosik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini istimewa sekali kita bisa bertemu dan berbincang begitu. Ini berapa lama program KKN ini dijalankan? Iya, terima kasih. Ya, barangkali pertama kami dari STKIP PGRI Tulungagung menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah diberikan kesempatan, diberi ruang, diberi waktu di pojok literasi. Forum yang barangkali terhormat ini Bu. Amin. Saya presiden ya. Iya, jadi seperti yang disampaikan Bu Cut tadi Pak, selama kurang lebih nanti 1 bulan. Jadi kita mulai nanti kemarin tanggal 5 Agustus, insya Allah nanti akan berakhir tanggal 5 September, itu sebanyak 426 mahasiswa kami. Lumayan juga ya. Iya, lumayan. Ya, jadi sekarang itu udara di Besuki dihisap tambahnya jam 426. Mudah-mudahan tetap oksigennya masih ada gitu ya. Nah, kemudian kenapa Pak harus dipilih desa Besuki? Kecamatan. Iya. Kemarin sebenarnya banyak pertimbangannya Mas kenapa di Besuki. Yang jelas setiap tahun itu kita punya program KKN Mas ya. Jadi kami dari perguruan tinggi itu punya Tridharma namanya, punya Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah bidang pendidikan atau pengajaran, kemudian yang kedua bidang penelitian, dan yang ketiga adalah bidang pengabdian. Jadi ranah kegiatan KKN itu adalah ranah dari kegiatan pengabdian pada masyarakat. Gitu.
Nah, setiap tahun kami pasti melaksanakan kegiatan KKN. Itu salah satu bentuk dari kegiatan pengabdian dari mahasiswa. Kita sudah hampir semua kecamatan di Tulungagung sudah pernah kita jadikan sebagai tempat KKN gitu. Nah, tahun ini kebetulan dengan berbagai macam pertimbangan, juga berbagai potensi yang ada di Kecamatan Besuki begitu. Akhirnya kemarin kita berkomunikasi dengan pihak kecamatan, sehingga akhirnya terrealisasilah lokasi KKN itu ada di Kecamatan Besuki. Ada berapa desa nih di Besuki? Ada 10 desa. 10 desa. Ya, ada 10 desa. Berarti dari 10-10-nya kita terjunkan sekitar 43 itu masing-masing desa punya keunikan. Pertama dari sisi potensi, yang pertama potensi wisata di Kecamatan Besuki ini luar biasa. Jadi kita barangkali, saya yakin dari kita sudah tidak asing dengan namanya Pantai Indah Popo, Sidem, yang sekarang sedang barangkali Pantai Coro, Pantai Kelata. Itu berbagai macam potensi wisata ada di sana. Kemudian berbagai potensi bisnis, potensi usaha juga ada di sana. Mulai dari usaha yang tingkat mikro sampai tingkat makro ada di Kecamatan Besuki. Nah, kita dari CKIP ingin membantu mengoptimalkan unsur-unsur itu, ingin mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di sana. Gitu, ya. Nah, ini kaitannya dengan isu literasi. Diwacanakan kepada mahasiswa yang saat ini menjalankan KKN di Kecamatan Besuki. Nah, ini tentunya ada sebuah wacana yang didoktrinkan kepada mereka ketika mereka menjalankan kaitannya dengan literasi. Kenapa literasi ini menjadi satu tolok ukur? Iya. Barangkali perlu saya sampaikan dulu tema KKN ya, Mas. Ya. KKN yang tahun ini kita mengambil tema bersama KKN Pusdaya kita wujudkan desa literasi berbasis teknologi informasi. Barangkali nanti kenapanya itu bisa tercermin dari tema itu. Betul. Ada 3 unsur penting dari tema itu. Pertama adalah Posdaya tadi, jadi ada Posdaya. Kemudian ada desa literasi, kemudian ada teknologi informasi. Ya. Gambarannya Posdaya itu adalah singkatan dari Pos Pemberdayaan Keluarga. Nanti barangkali gambaran detailnya ini teman saya di samping saya sangat lama berkecimpung di masalah pemberdayaan masyarakat. Ini gambarannya seperti itu, singkatan dari Pos Pemberdayaan Keluarga. Kenapa keluarga? Kenapa yang kita garap adalah keluarga? Karena keluarga adalah unsur terpenting dalam masyarakat dan unsur terkecil dari masyarakat. Jadi unsur terkecil yang nanti kita yakini bahwa ketika kita sudah bisa membangun di tingkat keluarga, maka pembangunan di tingkat yang lebih global, di tingkat yang lebih makro itu juga akan lebih mudah untuk kita wujudkan. Biasanya keluarga aja paling susah tuh dibangun. Iya. Dibangunnya susah. Membangun aja masih susah, apalagi kalau sudah jadi aja itu mempertahankan juga kadang-kadang agak ini gitu ya. Ya, kemudian arahnya tadi desa literasi itu yang barangkali nanti menjadi salah satu tujuan kita. Jadi dengan terbentuknya Posdaya itu nanti harapannya kita nanti bisa masuk ke desa literasi. Berarti itu nanti adalah awal dari kalau kita bicara pada Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 nanti arahnya pada desa mandiri gitu. Jadi kita mulai dari desa literasi. Desa literasi. Jadi ya arahnya adalah ke sana. Dan untuk membentuk desa literasi itu salah satu yang media yang kita gunakan adalah teknologi informasi. Jadi kita kenapa membidik media, barangkali begitu pertanyaannya, kenapa membidik media? Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa media itu adalah pilar keempat dari demokrasi gitu ya. Jadi itu alirannya Habermas dalam teori-teori politik yang saya dengar dari teman-teman yang bidang politik. Betul. Karena memang di negara barat sendiri siapa yang bisa memegang media, maka dia akan bisa menguasai banyak lini. Jadi media adalah pilar keempat dari demokrasi, dan informasi itu adalah darah dalam demokrasi. Kalau alirannya Habermas begitu. Makanya dua itu media, informasi ini menjadi media, informasi ini menjadi bidikan kita yang utama dalam karya ini. Kita mencoba mencoba untuk menciptakan medianya berupa apa itu, salah satunya nanti adalah kita mewujudkan website desa. Iya, program yang sudah dirancang sama
Udah dan Betul, kawan-kawan. Betul, saya memang banyak belajar. Iya. Jadi nanti tadi dia mengatakan kita yang salah satu eksekutornya. Iya, jadi konsep-konsep tentang website desa sebenarnya itu dari kementerian Bu ya. Jadi dari sebenarnya website desa itu dari kementerian memang yang spirit awal di Tulungagung itu munculnya dari teman-teman relawan TIK yang kita pun juga bergabung dalam relawan TIK Tulungagung. Jadi nanti kita mencoba meng-create media. Salah satunya nanti melalui website desa yang nanti dari alamat atau domainnya domain desa.id. Jadi misalkan desanya namanya Desa Busole, nanti Busole.desa.id. Betul. Busole.desa.id. Dan alhamdulillah untuk domain itu kita bisa dapat akses gratis kan ya? Gratis Iya. akhir tahun ini. Dan kita kemarin juga bekerja sama dengan teman-teman dari Dishub-Kominfo. Teman-teman di sana juga mendukung program kita dengan menyediakan nanti hostingnya secara gratis. Jadi, ini katanya tadi soal pemberdayaan keluarga. Ini giliran Pak Rosik sekarang yang menjadi. Kenapa sih Pak keluarga ini menjadi satu tujuan yang paling utama untuk lebih diberdayakan lagi, terutama dalam kaitannya dengan modernisasi yang sekarang ini berlangsung. Karena juga berkaitan masalah literasi dan juga teknologi informasi. Nah ini mengapa masyarakat ini atau keluarga ini menjadi hal yang akan diangkat lebih tinggi lagi? Terima kasih sebelumnya ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat Desa Besuki, terutama para muspika yang telah mendukung suksesnya acara ini. Kemudian berkaitan dengan Posdaya, kenapa kok keluarga itu menjadi penting? Karena sesungguhnya karakter dari masyarakat itu, terutama pada remaja itu kan sesungguhnya dibina di lingkungan itu, di lingkungan keluarga itu tadi. Karena setiap hari itu pasti nanti arahnya di sana semua. Makanya ketika keluarga itu memiliki karakter yang baik, maka itu nanti arahnya kan untuk segala hal itu pondasinya sudah kuat. Nah, kemudian berkaitan dengan Posdaya ini sesungguhnya ini kan merupakan sebuah forum komunikasi dari masyarakat itu sendiri, ini untuk memberdayakan masyarakat mereka sendiri seperti itu, sehingga apapun yang nantinya akan dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan pemberdayaan mereka, kan di masyarakat itu kan ada masyarakat yang ekonominya lemah, misalkan ada yang kuat. Nah ini kan mereka harus saling saling bersinergi, sehingga dari masing-masing nanti di setiap masyarakat yang ada di Desa Besuki misalkan ini memiliki potensi untuk mengangkat masyarakat mereka dengan secara mandiri. Sudah terjadi Pak selama ini atau bisa dilihat di Besuki sendiri, itu contohnya apa aja Pak untuk dari yang ekonomi yang sedikit menengah atau yang bisa bersinergi tadi, contohnya seperti apa Pak? Kalau untuk Posdaya sendiri sebenarnya di masyarakat itu kan sudah terbina ya secara artinya belum terkoordinir dengan Posdaya misalkan, sebenarnya kan sudah ada misalkan dengan kalau di Posdaya itu kan diistilahkan dengan lingkaran-lingkaran gitu. Jadi lingkaran kecil misalkan berkaitan dengan pendidikan, kemudian lingkaran yang berkaitan dengan ekonomi misalkan, atau berkaitan dengan agama. Mereka kan selama ini kan masih dalam konteks sendiri-sendiri dan sendiri-sendiri, sehingga dari lingkaran-lingkaran ini seharusnya menjadi sebuah forum yang besar yang nanti mereka bisa saling berkomunikasi. Ada persoalan apa kalau sebenarnya di masyarakat, sehingga ketika ada permasalahan misalkan di bidang agama misalkan, maka nanti akan dicarikan solusi oleh semua pihak yang ada dalam Posdaya. Di ekonomi misalkan, ada masyarakat yang kira-kira makannya hanya 1 kali sehari misalkan. Nah, maka di sini pihak-pihak yang kuat tadi kan harus kalau dalam konteks agama misalkan kan harus mengeluarkan zakat atau infaknya. Ini kan ini sasaran-sasaran yang tepat itu, sehingga masyarakat yang ada di desa ini tidak kekurangan makan seperti itu. Pendidikan misalkan kan sekarang meskipun ini di masyarakat kadang-kala kan pendidikan anggapan ngapain harus berpendidikan, kerja aja sudah cukup misalkan di pesisir misalkan. Misalkan kalau ada anggapan mendingan nelayan misalkan laut nanti kan dapat duit. Ternyata ini kan sebenarnya harus ada komunikasi yang baik. Nah sebenarnya lingkaran kecil kan sudah berjalan sendiri-sendiri, tetapi kan ketika mereka mencari solusi seringkali kan
belum ketemu, Iya. sehingga ketika ada forum yang besar tadi, ini kemudian menjadi lebih mudah lah untuk ini. Nah, Pak Rosik, kalau dalam hal pelaksanaan dari Posdaya Iya. sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala utama Pak selama ini? Kalau di Posdaya kami kan baru akan menjalankan ini. Oh iya, iya. tanggal 10 ya. Artinya dari pembukaan kemarin kami sudah mendatangkan dari langsung trainer centernya dari Yayasan Mandiri, ini dari Haryono Suryono seperti itu untuk melakukan sosialisasi terkait dengan Posdaya. Adalah bagaimana masyarakat itu bisa mandiri, tidak tergantung lagi dengan yang namanya dana-dana yang sifatnya selama ini kan charity semua. Betul, betul. Ya. Sehingga kalau ada charity nanti kan masyarakat terus istilahnya sehingga harapan akhirnya itu bagaimana mereka itu mampu mandiri. Kalaupun nanti ada dana-dana yang turun, misalkan nanti di dana desa ini yang sudah siap meluncur ini, artinya ya desa dana-dana ini dikembangkan dengan baik, artinya tidak hanya dengan charity saja, tetapi bagaimana mereka mampu mengelola dana itu dengan sebaik-baiknya. Dan selama ini di dalam pemberdayaan kan lebih banyak ke pembangunan fisik, jalan dan sebagainya, sehingga dengan Posdaya ini tidak ke sana semua, mungkin prosentasenya kalau dulu itu 70-30, mungkin dengan Posdaya nanti mereka ketika bisa mengidentifikasi persoalan mereka kan bisa dirubah persentase mungkin 50-50 atau sehingga nanti masyarakat mampu menggunakan dana dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya ketika Posdaya ini sudah berjalan begitu ya, kira-kira program prioritas yang akan dijalankan itu di program yang mana Pak? Kalau di Posdaya itu kan ada 4 hal yang sesungguhnya paling penting itu adalah ekonomi, kemudian ada agama, pendidikan, sama satunya itu kesehatan. Ya, sehingga mana yang paling penting itu tergantung dari Posdayanya masing-masing. Yang dibutuhkan yang mana? Maka dari terbentuknya kan mereka kemudian membuat program-program untuk ke depan. Kira-kira mana program yang harus segera dilakukan dan mana yang jangkanya mana dan mana yang jangkanya panjang seperti ini. Sehingga mereka sendiri yang merencanakan. Jadi kami di STK itu kan hanya sebagai fasilitatornya. Sementara nanti eksekutornya ya mereka sendiri. Balik lagi nih eksekutor. Ya, Pak, misalkan ini sudah jalan, kemudian sudah yang eksekutor kan para masyarakat itu sendiri. Terus untuk mempertahankan kondisi yang sudah ada, kadang kan ada sebagian dari masyarakat itu yang istilahnya rok-rok asem. Jadi mumpung ada petugasnya atau ada yang membimbing itu bisa jalan, tapi setelah ditinggal, kurang usia, udah ini lagi. Jadi memang setiap pemberdayaan itu arahnya ke sana ya. Jadi hampir ketika tidak ada tugas itu hilang. Ya balik lagi. Gitu. Ya, makanya kalau di perguruan tinggi itu kan ada seperti tadi yang dikatakan Pak Pak Dharma itu. Dan itu tidak berlaku hanya untuk mahasiswanya saja, tapi untuk dosennya kan juga ada. Sehingga nanti untuk tetap menjaga itu diharapkan nanti para dosen-dosen ini juga terjun ke sana sebagai pengabdian. Bukan pemantau tapi arahnya pengabdian dosen itu untuk kegiatan mereka. Karena dosen itu selain hanya mendidik, kemudian mendidik, tugasnya juga harus mengabdi. Itu barangkali bisa bersinergi. Barangkali kelebihan kita dari perguruan tinggi begitu barangkali. Jadi nanti program seperti ini akan berlangsung terus, continue begitu ya. Setelah tidak berarti setelah KKN kemudian selesai. Yang biasanya terjadi kan begitu. Termasuk nanti literasinya kan juga tetap jalan. Jadi ini kita berusaha menyentuh pihak mulai dari atas sampai ke akar rumput gitu. Jadi mulai dari pemerintah kabupatennya kemarin kita yang jelas sudah bermitra bekerjasama dengan pemegang kebijakan lah ya, dari BPMPD, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, kemudian dari Disubkominfo, kemudian masyarakat desa, kemudian masyarakat kita coba kita sentuh semua gitu. Di tingkat desa pun juga begitu. Jadi mulai dari aparat tadi dari pemerintahnya sampai kepada unsur berkegiatan keluarga tadi juga coba kita sentuh gitu. Di tingkat pemerintahan desanya
Jadi coba kita wujudkan sebuah website desa. Nanti itu juga website itu kalau konsep kita dari teman-teman Relawan TIK juga itu konsepnya nanti website itu website bersama gitu ya. Jadi milik bersama. Website itu nanti milik bersama, milik masyarakat desa gitu. Konsepnya harus begitu nanti. Itu bagian dari proses berliterasinya begitu. Sehingga kita harap juga masyarakat dengan adanya website desa itu juga bisa melek informasi, melek teknologi, ya. Jadi harapannya begitu sama nanti di tingkat keluarga. Juga kita di tingkat desa selain ada website desa itu juga kita nanti mencoba mewujudkan sistem informasi desa. Sistem informasi desa ini yang memang sudah juga tadi diamanahkan oleh undang-undang. Implementasi di lapangan ini masih belum dijalankan dan nanti kita mencoba untuk mengaktualisasi itu, menginisiasi itu kepada masyarakat di tingkat desa. Dan kita yakin di Tulungagung ini STKIP PGRI Tulungagung adalah satu-satunya kampus yang saat ini menaruh perhatian di bidang itu. Soal masalah desa literasi, kemudian soal website desa, apakah dalam program KKN ini kemudian akan dijelaskan juga kepada masyarakat mengenai hal itu? Iya. Jadi kita mulai dari mahasiswa nanti kemudian masuk ke desa itu memang kita sudah persiapkan ada program yang nanti mulai dari sosialisasinya sampai action. Oh iya. Nah, untuk mahasiswa sudah kita persiapkan kemarin di kampus sudah kita persiapkan, kita mendatangkan dari berbagai narasumber dari Jakarta, termasuk dari teman-teman Relawan TIK, dari Bujut juga kita datangkan kemarin. Besok hari Senin ini, di tanggal 10 ini, akhirnya kita sosialisasi kepada masyarakat dan aparat desa, mulai dari sekretaris desanya atau Pak Carik, kemudian operator desa, kemudian dari unsur PKK, unsur Karang Taruna sampai kalangan pengusaha. Nanti kita datangkan insya Allah dari Senin, tempatnya di Desa Tanggul Welaan. Oh iya. Nah kalau dilihat dari secara potensi gitu ya, kaitannya dengan mengangkat teknologi informasi di wilayah Kecamatan Besuki ya, terutama di beberapa desa yang nanti. Nah kira-kira desa-desa mana nanti yang akan dipilih? Atau memang 10 desa ini akan disiapkan memiliki website semua, kemudian semua perangkat desanya nanti melek teknologi atau gimana ya? Iya. Untuk website desa memang kita sasaran untuk kegiatan KKN ini 10 desa nanti akan memiliki website desa. Wah keren, bahkan luar biasa. Kita 250. Oh iya, 250. Jangan banyak-banyak atau 200 Desa tetangga mau diambil juga. 254 desa. Kabupaten Tulungagung. Insya Allah mudah-mudahan niatan mulia ini nanti mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi kita berharap di desa-desa Kecamatan Besuki ini bisa menjadi pilot project, bisa menjadi percontohan dulu begitu. Nanti jika di sana ya mudah-mudahan berhasil, harus berhasil. Insya Allah. Bukan hal yang sulit sebetulnya. Nah untuk sarana dan prasarananya sendiri kesiapannya seperti apa ya Pak? Kalau untuk sarana prasarana membangun website, ini yang kita butuhkan kan hanya server dan hosting dan domain sebenarnya begitu untuk bisa membuat website. Untuk domainnya kita sudah memiliki akses mendapatkan domain gratis ke kementerian, langsung ke kementerian pusat, ke Kominfo pusat. Dan untuk hostingnya tadi sesuai tadi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman di Disub Kominfo Tulungagung untuk membantu penyediaan servernya. Jadi nanti domainnya kita dapatkan secara gratis dari Jakarta, dari pusat. Tanya jambe, kendangnya jambe. Menyang mekar wadai sore, tukang ngendang pancen rojo rakane, panjak ngerebang kuwi buruwe. Jambe mas kembange uwi, iwak piting mati bumbu Bali. Aku buruwe ora tau
tangan terongnya to yo rumah samu iki wong gak warasmu lho kowe iki yo kentrong asli lho iki ambitno iki kas kentrong iki pancen yo ngono ya sak telung agung enak-enak bugi matok domo pancen meneng padine iki yo diterusne ya omong ngene ya monggo ceklek kaya kopi elek ojo nresnani lho iki apane yo sapane lah mungkin ditumplek geker-geker je enek pilihane kok iki wis ayo kembang kelor mas kembangi cengkeh koyo film montor mas malah oleh sik oleh apa ora krasa oleh apa tak brabruki kae ya wis terusno nek ngono ya dikayani ya ono yane ora krasa ayo diteruske kembang jambela kembangi